Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk pembahasan kita kali ini di subbab yang ketujuh. Subbab yang ketujuh yaitu emitter bias configuration. CE itu adalah common emitter ya. CE di sini adalah common emitter. Yang ketujuh common emitter, emitter bias configuration, gitu aja nggak ada masalah. Kita bahas dalam domain AC. Oke. Langsung saja, emitter bias configuration, unbypass. Di sini yang kita bahas dulu adalah unbypass. Maksudnya apa? Di sini unbypass itu maksudnya adalah CE atau kapasitor pada kaki RE ini tidak dimasukkan atau tidak disertakan dalam rangkaian. Jadi CE-nya tidak dibypass oleh kapasitor. Mohon maaf, RE-nya tidak dibypass oleh kapasitor. Jadi rangkaiannya seperti gambar 5.29 ini, persis seperti ini. Tidak ada kapasitor di sini yang memparalel RE. Maksudnya seperti itu unbypass atau tanpa kapasitor bypass pada RE. Nah, saya tulis saja tanpa kapasitor bypass pada kaki pada RE. Tanpa bypass pada RE. The network examined in this section include a emitter resistor that may or may not be bypassed in AC domain. Jadi rangkaian yang akan kita bahas kali ini pada subbab ini itu memasukkan atau dia memiliki RE, emitter resistor di sini adalah RE ya. RE sebagaimana yang ada di sini, yang mana RE ini bisa kita bypass atau bisa tidak kita bypass. Tetapi yang pertama kita bahas adalah unbypass, yang tidak dibypass atau tidak dikasih kapasitor pada RE. Nah, seperti itu. We first consider the unbypass situation. Pertama-tama kita akan membahas atau meninjau yang tanpa kapasitor bypass atau tidak menggunakan kapasitor bypass. And then modify the resulting equation for the bypass configuration. Jadi pertama kita akan membahas rangkaian tanpa kapasitor bypass dan kita akan memodifikasi hasil dari persamaan-persamaan yang sudah kita bahas untuk rangkaian emitter bias yang menggunakan kapasitor bypass. Nah, yang pertama tanpa kapasitor bypass, yang kedua selanjutnya kita bahas dengan kapasitor bypass. Sebagai bocoran saja, untuk yang menggunakan kapasitor bypass pada resistor RE itu analisanya lebih mudah dibandingkan yang sekarang kita bahas, yaitu tanpa kapasitor bypass. Jadi seperti itu. Sebagai ini ya, kita lanjutkan dulu. The most fundamental of unbypassed configuration appears in figure 5.29. Jadi rangkaian emitter bias yang paling mendasar, yang paling dasar ya, rangkaian emitter bias yang paling dasar yang tanpa menggunakan kapasitor bypass itu seperti gambar 5.29 ini. Seperti gambar 5.29. Ini rangkaian dasarnya, rangkaian emitter bias tanpa kapasitor bypass, Saya tulis. Sekarang kita bahas tanpa C bypass. Tanpa kapasitor
bypass yang kita bahas. Jangan sampai salah. The RA equivalent model is substitute in figure 5.30. Jadi kita punya rangkaian yang ada di gambar 529 ini seperti ini. Ada IO-nya, ada VO-nya, ada ZO-nya, ada II, VI, dan ZI sama seperti sebelum-sebelumnya. Selanjutnya akan kita konversi menjadi rangkaian ekivalen RE atau model RE pada gambar 5.30. Nah, ini ada sedikit perbedaan dengan sebelum-sebelumnya ya, karena dia melibatkan RE di sini, maka ada R-nya di bawah ini. Ada RE di sini. Pada kaki emitor ini ada RE-nya. Nah, ini RE. Kalau yang lainnya kan Anda sudah familiar. Sama seperti yang dibahas sebelum-sebelumnya. Ada RB, ada beta RE, ada beta IB, arusnya ke bawah ini, dan ada RC. Saya rasa semuanya sudah familiar. Tetapi yang RE ini sedikit berbeda ya. Jadi pada kaki emitor ini tertulis RE. Untuk step by stepnya mengkonversi dari rangkaian asal menjadi model RE itu step by stepnya sama ya. Yang pertama tegangan VCC ini kita jadikan ground. Yang kedua semua kapasitor kita shortkan. Jadi akhirnya menjadi rangkaian seperti ini. Dan untuk transistornya ini kan common emitter ya, ditandai dengan CE ini. Common emitternya kita mengikuti konfigurasi yang common emitter, jadi seperti ini. Ini yang ada di dalam common emitter. But note the absence of resistance RO. Tetapi perhatikan, nah, ada yang sedikit beda lagi di sini. Perhatikan bahwasannya tidak ada RO-nya, tidak ada resistansi RO-nya. Nah, selain emitter bias ini tidak menggunakan kapasitor bypass atau unbypass, EB ya, EB dalam hal ini common emitter ya. Common emitter, emitter bias dia unbypass. Dia juga tanpa RO. Yang kita bahas sekarang emitter bias, unbypass, dan tanpa RO. Nanti untuk penyertaan RO, analisa dengan menginkludkan atau memasukkan RO itu nanti ada sendiri. Akan dibahas pada video selanjutnya ya. Yang ini emitter bias, unbypass, tanpa RO. Yang lebih mudah dulu. Oke, kita lanjutkan. The effect of RO is to make the analysis a great deal more complicated. Jadi pengaruh RO atau dengan memasukkan RO ini analisisnya itu jauh lebih sulit, jauh lebih susah. Nah, jauh lebih susah. And considering the fact that in most situation its effect can be ignored. Dan mempertimbangkan ya di realitasnya bahwasannya kebanyakan pengaruh RO ini diabaikan. Jadi pada prakteknya atau kebanyakan pada prakteknya pengaruh RO ini diabaikan. Jadi seperti itu. Tetapi tetap akan kita bahas walaupun di kebanyakan praktek nanti diabaikan. Ya siapa tahu Anda di situ dalam suatu kasus, dalam suatu praktek Anda atau dalam suatu aplikasi Anda dituntut untuk memasukkan nilai RO-nya. Itu tetap akan kita bahas untuk RO-nya. Tetapi yang sekarang kita bahas adalah tanpa RO. Ini analisis tanpa RO. Jadi emitter bias pastinya common emitter ya. Emitter bias, unbypass, saya tulis lagi biar nggak salah. Unbypass dan tanpa RO. Nah, it will not be included in the present analysis. Jadi RO-nya tidak kita ikutkan, tidak kita masukkan pada analisis kali ini. However, the effect of RO will be discussed later in this section. Jadi, tetapi untuk pengaruh RO ini tetap akan kita bahas pada pembahasan selanjutnya, pada video selanjutnya. Applying Kirchhoff voltage law
to the input side of figure 5.30 result in. Jadi dengan menggunakan atau mengimplementasikan KVL pada gambar 5.30 akan menghasilkan persamaan seperti di bawah ini. Nah, VE ini. Tetapi coba kita lihat dulu di gambar 5.30 ini yang kita analisis adalah loop yang sebelah sini ya, loop yang di sini ZB ini. Di loop ini ya ada tulisannya ZB ini. Karena di sini ada IB, ada beta RE, IE dan RE. Nah, dari sini coba kita lihat, kita jabarkan ya untuk analisisnya. Kita menggunakan KVL, anggap saja ini arusnya searah dengan jarum jam. Searah dengan arus IB dan IE-nya. Oke, ini kan semuanya harus variabelnya berupa tegangan. Nah, kita ini ya, KVL rumusnya sigma V sama dengan 0. Oke, tegangan di sini adalah sama dengan tegangan V input kan ya, tegangan di RB ini sama dengan V input. Polaritasnya plusnya di atas, minusnya di bawah. Sama dengan V input. Oke, kita kumpulkan tegangan di sini ada beta RE ya dan IB. Kita tulis IB kali beta RE. Selanjutnya ke bawah sini kita ketemu RE besar. Tadi ini beta RE kecil. Ini ketemu RE besar dan dengan arus IE positif. IE E kecil dikali dengan RE besar. Selanjutnya di sini ketemu dengan V input, di mana tegangan yang ada di RB ini sama dengan V input. V inputnya minus karena ketemu minus dulu. Minus V input sama dengan 0. Nah, ini kan nanti jadinya seperti yang di atas ini. Kan jadinya seperti ini. V input pindah ruas aja sama saja ya, mau V inputnya di sebelah kanan atau di sebelah kiri sama aja. V input sama dengan IB kali beta RE, ini IB ya, kali beta RE plus IE kecil kali RE besar, sama persis yang ada di sini. Selanjutnya, nah sama persis yang ada di sini. Nah, selanjutnya kita pindah ke bawah ini, VI-nya tetap, IB kali beta RE tetap, plus IE-nya kita ubah menjadi beta plus 1 kali IB. Nah, jadi ini. Nah, ini adalah IB. Mohon maaf, IE. IE jadinya seperti ini. Beta plus 1 ini bukan plus I ya, plus 1 ini. Plus 1. Beta plus 1 kali IB kali RE. And the input impedance looking into the network to the right of RB is, dan impedansi input, di sini impedansi input yang dimaksud bukan ZI tetapi ZB. ZB. Bukan ZI ya. Ini bukan ZI tetapi ZB. ZB. Karena ada terusannya di sini, impedansi input yang masuk pada rangkaian di sebelah kanannya RB, di sebelah kanannya RB. Berarti kan ZB yang ini yang dimaksud. ZB-nya. ZB sama dengan, kita pakai hukum Ohm, Z sama dengan V per I. Dalam hal ini, ZB sama dengan VI per IB. ZB sama dengan VI per IB. Oke, kita jabarkan ya untuk ZB ini. ZB sama dengan VI per IB kecil, IB. Jadi VI itu kalau kita lihat ya, tegangannya itu mulai dari paling kiri ini VI, ini VI ya, VI. Di sini juga VI, di titik B sampai ground ini juga VI, ini juga VI, sama. Karena dia terparalel dari paling atas titik B ini sampai titik bawah ground ini adalah VI plus minus. Jangan lupa polaritasnya.
Oke, VI sudah kita hitung nih di sini. VI sudah kita hitung. Segera kita masukkan VI sama dengan IB kali beta RE plus beta plus 1 kali IB kecil kali RE besar per IB. Nah, per IB. Yang ada IB-nya bisa kita coret. Oke, jadi ZB tinggal sama seperti yang ada di sini ya. Sama dengan saya tulis beta RE plus beta plus 1 kali RE. Nah, ZB sudah ketemu ini. ZB sudah ketemu ini. Ini RE besar ya. RE besar. Oke. ZB sudah ketemu. Nah, ini kan mencari Z inputnya ya. Z inputnya. Nah, Z input itu ada di paling kiri ini. Ini Z input. Ini ZB. Kalau kita lihat secara kasat mata, Z input berarti RB diparalel dengan ZB. Seharusnya seperti itu. The result as displayed in figure 5.31 reveals that the input impedance of a transistor with an unbypassed resistor RA is determined by, nah ini, hasilnya sebagaimana yang tertampil pada gambar 5.31 ini ya. 5.31 ini dengan impedansi yang namanya ZB menyatakan bahwasannya input impedance ZB di sini yang dimaksud input impedance ini adalah ZB dari sebuah transistor dengan resistor yang tidak di bypass, yaitu tanpa, maksudnya di sini tanpa kapasitor bypass. Tanpa menggunakan kapasitor bypass, dalam hal ini RE ya, pada resistor RE itu ditentukan oleh ZB sama dengan beta RE plus beta plus 1 kali RE. Nah, seperti di sini ya. Ini digambarkan di sini. Jadi ZB-nya seperti itu. Sudah kita hitung pada slide sebelumnya. Because beta is normally much greater than 1, karena nilai beta itu jauh lebih besar dari 1, the approximate equation is, maka persamaan pendekatannya yaitu ZB ekuivalen dengan beta RE plus beta RE besar. Yang awal ini beta RE kecil plus beta RE besar. Dan ZB betanya kita keluarkan jadinya seperti ini. Beta kali RE plus RE kecil plus RE besar. Because RE is usually greater than RE kecil, jadi RE besar ini biasanya lebih besar dari RE kecil. Ya, ini biasanya lebih besar seperti ini ya. RE besar lebih besar dari RE kecil. Persamaan 5.18 ini dapat kita sederhanakan menjadi ZB ekuivalen dengan beta kali RE saja. ZB ekuivalen beta kali RE. Maka untuk menghitung ZI, dengan kita kembali pada gambar 5.30, nah, maka kita punya rumus ZI sama dengan RB diparalel dengan ZB. Nah, seperti yang saya katakan pada slide sebelumnya ya, secara kasat mata saja sudah kelihatan bahwasannya ZI itu sama dengan RB diparalel dengan ZB. Tetapi yang jadi masalah kita nyari ZB-nya seperti apa. Nah, akhirnya ZB-nya ketemu seperti ini pada persamaan 5.19. Oke, selanjutnya yang kita cari di sini adalah ZO atau impedansi output di sini. Nah, impedansi output kan biasanya kita harus mengeset tegangan inputnya itu sama dengan 0 kan ya.
VI set to 0. Maka kalau VI di set 0, IB-nya sudah pasti 0 dan beta IB-nya can be replaced by open circuit equivalent. Jadi beta IB-nya kita ganti dengan rangkaian open circuit atau rangkaian terbuka ya. Seperti saklar yang terbuka. Maka hasilnya ZO sama dengan RC. Nah, ZO sama dengan RC dengan catatan kita tidak memasukkan yang namanya RO ya, tidak memasukkan RO. Maka ZO di sisi sebelah kanan itu cuma ada RC saja. ZO sama dengan RC, cukup simpel seperti itu. Selanjutnya parameter yang penting yang seharusnya yang perlu kita tentukan yaitu penguatan tegangan atau AV. Di situ AV. ZI sudah ketemu tadi ya. ZI sudah dengan rumus RB paralel dengan ZB. Selanjutnya ZO-nya sudah ketemu juga sama dengan RC. Nah, sama dengan RC di sini ZO, di sini RC ya. Tadi gak ada gambarnya. Oke, AV penguatan tegangan, gen tegangannya. Oke, kita mulai dari IB sama dengan VI per ZB. VI per ZB. Tadi sudah ada pada beberapa slide sebelumnya ya. Di apa itu namanya? Di slide ini saya ulangi biar jelas. Nah, ini. Diambil dari sini ya. ZB sama dengan VI per IB. Kalau kita pindah ruaskan, kita cari IB-nya, berarti IB sama dengan VI per ZB. Sama seperti yang sekarang akan kita bahas. Nah ini. IB sama dengan VI per ZB. NVO sama dengan minus IO kali RC. Nah ini sebenarnya sama seperti yang sudah kita bahas pada fixed bias juga ada ya, detailnya sudah kita bahas. Minus ini berasal dari mana? Ya kalau kita lihat secara kasat mata di sini karena arah arusnya yang ini ya, yang IO yang IO dulu, VO sama dengan minus IO kali RC. Kenapa dia minus? Karena kita lihat IO kan dari bawah ke atas kan ini ya. Otomatis R yang ada di RC, tegangan yang ada di RC ini polaritasnya menjadi plus minus. Plusnya di bawah, minusnya di atas. Hal ini berbeda dengan VO. VO kan plusnya di atas, minusnya di bawah. Nah ini kan berkebalikan, berarti tandanya minus di sini. Minus IO kali RC. Sama dengan IO-nya kalau kita lihat di rangkaian asalnya, rangkaian emitter bias and bypass, itu IO adalah arus yang mengalir pada RC. Arus yang mengalir pada RC. Nah, arus yang mengalir pada RC itu sama dengan IC juga kan ya. Dalam hal ini IC sama dengan IO. Nah, sama dengan beta kali IB kecil. Nah, seperti itu. Tanda minusnya tetap ini, Nah, kita ganti IO-nya dengan beta IB. Oke. Selanjutnya kita substitusi IB-nya dengan persamaan IB yang paling atas ini ya, dengan ini menjadi minus beta kali VI per ZB kali RC. Nah, setelah ketemu ini, VI-nya pindah ruas. Ini VI-nya pindah ruas. Jadi kalau saya tulis ulang, ini pindah ruas ke bawah ya, ke penyebut. Jadi VO sama per VI, per VI. VI-nya sudah pindah ruas. Ini boleh saya kasih panah seperti ini juga. Jadi VI-nya pindah ruas sama dengan tinggal minus beta kali RC per ZB. Nah, jadinya seperti ini rumus gen tegangannya. Nah, rumus dasarnya gen tegangan ya ini saja kan ya. AV sama dengan V output per V input. Ini berlaku untuk semua sistem.
AV sama dengan V output per V input. Maka AV sama dengan minus beta kali RC per ZB. Jadi seperti itu. Sama seperti yang ada di sini. Nah, kita sudah ketemu AV-nya. Selanjutnya, ini untuk menyederhanakan ya. Untuk menyederhanakan, terlebih dahulu kita jabarkan ZB-nya. ZB-nya itu ekuivalen dengan beta RE plus RE, maka persamaan kita menjadi seperti ini. Nah, karena saya sama dengan seperti ini ya, minus beta kali RC per ZB-nya kita tulis beta RE plus RE kecil plus RE besar, maka ini ada beta sama-sama saling menghilangkan. Jadinya hasilnya seperti yang ada di sini. Selanjutnya kita gunakan pendekatan di mana nilai ZB ini, rumus ZB ini ekuivalen dengan beta RE. Karena kan nilai RE besar di sini itu lebih tinggi nilainya ya dibandingkan dengan RE kecil di sini. Maka kita bisa menggunakan pendekatan seperti ini. Sehingga rumus AV yang paling bawah ini adalah cukup minus RC per RE besar, itu aja. Jadi bisa kita pakai seperti ini atau rumus yang ini. Bisa rumus 5.23, bisa juga rumus 5.24. Seperti itu. Oke, untuk ini phase relationship sama efek dari RO ini masih di unbypass ya kita ya. Masih di unbypass. Emitter bias, unbypass. Jadi itu tadi yang sudah kita bahas adalah rumus-rumus atau parameter-parameter emitter bias, unbypass atau tanpa menggunakan kapasitor pada RE, dan RO-nya kita hilangkan tadi. Nah, pada video selanjutnya akan kita bahas emitter bias yang unbypass atau tanpa menggunakan kapasitor bypass, tetapi kita masukkan RO-nya. Oke, akan kita bahas pada video selanjutnya.